Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran kimia. Dan kali ini kita akan belajar mengenai materi laju reaksi. Sebelum kalian memasuki materi laju reaksi, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan juga tujuan pembelajaran pada kali ini. Kita masuk ke dalam materi. Materi yang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum memasuki konsep laju reaksi yaitu kemolaran. Apa kemolaran? Kemolaran itu adalah satuan konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kemolaran bisa kita rumuskan atau bisa kita cari dengan cara M sama dengan N per V. N adalah mol, V adalah volume. Atau juga bisa kita mencari kemolaran dengan cara M sama dengan gram per mR dikali 1000 per volume. Pada kemolaran ada istilah pengenceran. Pengenceran larutan itu dapat menyebabkan konsentrasi berubah dan dapat dirumuskan dengan V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Kita masuk ke dalam materi laju reaksi. Apa sih laju reaksi? Kita bisa lihat dari ketiga gambar di sini. Yang pertama ada gambar besi yang berkarat, yang kedua ada buah apel yang mulai menguning, yang ketiga ada letusan kembang api. Apa yang kalian pikirkan mengenai 3 gambar tersebut jika kita hubungkan dengan laju reaksi? Ya, dari ketiga gambar tersebut yang berbeda adalah lajunya. Laju reaksi dari ketiga gambar tersebut berbeda. Di mana laju reaksi pada gambar pertama atau pada besi berkarat itu berlangsung lambat. Untuk reaksi pada buah apel yang sudah mulai menguning ini laju reaksinya sedang, dan pada letusan kembang api laju reaksinya berlangsung sangat cepat. Nah, laju reaksi itu menyatakan laju perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi setiap satuan waktu. Jadi, dia ada pengurangan dari reaktan dan juga ada penambahan konsentrasi dari produk. Jadi, di sini ada tanda negatif dan tanda positif untuk membedakan kalau di situ ada pengurangan dan juga ada penambahan konsentrasi per satuan waktu. Contoh lainnya di sini ada Na2 ditambah 3H2 itu menjadi 2NH3. Pada reaksi tersebut di situ ada penambahan laju penambahan dari NH3 dan laju pengurangan pada N2 dan H2. Dari 3 gambar yang pertama tadi sudah Ibu perlihatkan, di situ ada perbedaan laju reaksi dari ketiga gambar. Nah, ternyata laju reaksi yang berbeda-berbeda tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu diantaranya ada suhu, ada konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, dan juga katalis. Kita bahas satu-satu. Suhu, tentu kalian pernah menyeduh gula pada air teh. Apa bedanya menyeduh gula dengan air panas dan air dingin? Ternyata gula akan lebih cepat larut pada teh yang menggunakan air panas dibandingkan dengan air dingin. Itu menandakan bahwa suhu merupakan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semakin tinggi suhu pada suatu reaksi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Kemudian yang kedua ada konsentrasi. Di sini ada gambar besi yang berkarat, ya, yang mengalami korosi. Nah, suatu reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi reaksinya diperbesar. Jadi konsentrasi itu mempengaruhi laju reaksi. Kemudian ada luas permukaan bidang sentuh. Ini ada satu ilustrasi kenapa kalau memasak daging itu harus dipotong-potong. Ternyata itu untuk mempercepat si daging untuk empuk atau untuk matang. Kenapa demikian? Karena semakin kecil suatu materi, maka luas permukaan bidang sentuhnya akan semakin besar. Sehingga laju reaksinya akan lebih cepat berlangsung. Yang keempat ada faktor katalis. Di sini ada tape singkong, ada gambar tape singkong di sini. Untuk membuat tape menjadi tape singkong itu membutuhkan ragi.
Nah, ragi ini yang disebut dengan katalis. Jadi dengan penambahan katalis pada suatu reaksi kimia, maka laju reaksinya akan berjalan lebih cepat. Katalis ini akan ikut bereaksi dengan reaktan, tapi di akhir proses reaksi, katalis itu akan terpisah kembali. Berikut penjelasan mengenai konsep laju reaksi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.